Syakhsiyah. Kepribadian dalam diri setiap orang terdiri dari pola pikir atau kita sebut sebagai akliyah dan pola sikap yang kita sebut sebagai nafsiyah. Tidak ada hubungannya dengan wajah, bentuk tubuh, kerapihan pakaian, atau hal-hal lainnya. Sebab, semua itu hanyalah aksesoris semata. Termasuk suatu kedangkalan berpikir bila seseorang menyangka aksesoris semacam ini sebagai salah satu faktor kepribadian atau berpengaruh terhadap kepribadian. Sebab, manusia dapat dibedakan melalui akal dan tingkah lakunya, dan inilah yang akan menunjukkan tinggi rendahnya derajat seseorang. Karena tingkah laku manusia dalam kehidupan ini tergantung pada mafahimnya. Maka dengan sendirinya, tingkah laku manusia pun terikat erat dan tidak bisa dipisahkan dengan mafahim yang dimilikinya. Tingkah laku atau kita sebut sebagai suluk adalah perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmaninya. Tingkah laku ini berjalan secara pasti sesuai dengan muyul atau kecenderungan-kecenderungan yang ada pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, mafahim dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh manusia adalah penyangga bagi kepribadiannya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan mafahim, dari apa sebenarnya mafahim ini tersusun, apa saja yang dapat dihasilkannya, kemudian apa yang dimaksud dengan muyul atau kecenderungan, apa yang menimbulkannya, dan apa saja pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, maka hal ini memerlukan penjelasan sebagai berikut. Mafahim adalah makna-makna pemikiran, bukan makna-makna lafaz. Sedangkan lafaz adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan makna-makna tertentu yang mungkin ada dalam kenyataan dan mungkin pula tidak ada. Contohnya, kita akan simak dua perkataan penyair. Di antara kaum lelaki, ada seseorang yang jika diserang bagaikan piramid besi yang kokoh, dan jika dilontarkan kebenaran yang menyentuh akidah di hadapannya, luluhlah keperkasaannya, hancurlah mereka. Perkataan ini dapat ditemukan dalam kenyataan dan dapat dijangkau oleh panca indera, walaupun untuk menemukannya diperlukan kedalaman dan kecemerlangan berpikir. Perkataan kedua, penyair mengatakan, mereka berkata, apakah orang itu mampu menembuskan tombak pada dua orang serdadu sekaligus di hari pertempuran? Dan kemudian tidak menganggapnya itu sebagai hal yang dahsyat. Kujawab mereka, andaikan panjang tombaknya 1 mil, tentu akan menembus serdadu yang berbaris sepanjang 1 mil. Syair kedua ini tidak terwujud sama sekali dalam kenyataan. Seseorang tidak mampu menembuskan tombak pada dua orang sekaligus, dan dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang menanyakan hal itu. Juga tidak mungkin ia menusukkan tombak sepanjang 1 mil. Makna-makna yang terdapat dalam kalimat tersebut menjelaskan dan menafsirkan lafaz-lafaz syair tersebut. Adapun arti yang ditunjukkan oleh pemikiran adalah apabila makna yang dikandung oleh suatu lafaz memiliki fakta yang dapat diindra atau yang bisa digambarkan dalam benak sebagai sesuatu yang dapat diindra. Maka, makna tersebut menjadi mafhum bagi orang yang bisa mengindra atau menggambarkannya dalam benak. Tetapi, tidak menjadi mafhum bagi orang yang belum dapat mengindra atau menggambarkannya dalam benak, meskipun orang tersebut mengerti bahasa kalimat yang disampaikan kepadanya atau yang ia baca. Oleh karena itu mutlak bagi seseorang untuk menerima ungkapan yang dibaca atau didengarnya dengan cara berpikir. Dengan kata lain, hendaklah ia memahami makna-makna pada kalimat sebagaimana yang ditunjukkan oleh maksud kalimat tersebut, bukan yang diinginkan atau dikehendaki oleh orang yang mengucapkannya. Dan pada saat yang sama ia harus memahami pula fakta dari makna-makna tersebut dalam benaknya dengan cara mempersonifikasikan kenyataan tersebut sehingga makna-makna itu menjadi mafahim baginya. Berdasarkan penjelasan ini, mafahim adalah makna-makna yang bisa dijangkau yang memiliki fakta dalam benak, baik fakta yang bisa diindra, atau berupa fakta yang diyakini keberadaannya di luar, dengan suatu keyakinan yang didasarkan kepada suatu fakta atau bukti yang bisa diindra. Selain itu, arti-arti lafaz atau kalimat saja tidak bisa disebut sebagai mafhum, melainkan hanya sekedar maklumat atau pengetahuan belaka. Mafahim ini terbentuk dari upaya mengkaitkan fakta atau realitas dengan pengetahuan sebelumnya. Terlebih lagi saat seseorang ingin memahami hakikat dari sesuatu atau dengan cara mengkaitkan setiap pengetahuan yang berhubungan dengan kenyataan yang sedang dicermati. Setelah terbentuknya mafahim itu, maka akan lebih jelas lagi
bila didasarkan pada satu atau lebih landasan pemikiran atau ideologi yang dijadikan tolok ukur untuk menilai fakta dan pengetahuan ketika ia berpikir. Dengan kata lain, mafahim itu akan lebih jelas bila seseorang memiliki cara berpikir tertentu terhadap kenyataan dan pengetahuan yang sedang dicermati, maka akan terbentuklah pada orang tersebut suatu pola pikir yang khas dalam memahami kata-kata, kalimat, serta makna-maknanya sesuai dengan kenyataan yang tergambar dalam benaknya. Kemudian, barulah dia menentukan sikap terhadapnya. Dengan demikian, akliyah adalah cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Dengan kata lain, akliyah adalah cara yang digunakan dalam mengkaitkan kenyataan dengan pengetahuan atau sebaliknya, yang disandarkan kepada satu atau lebih landasan yang menjadi ideologi. Dari sinilah timbulnya perbedaan pola berpikir atau akliyah pada seseorang, seperti pola pikir Islami, pola pikir komunis, pola pikir kapitalis, pola pikir anarkis, atau pola pikir yang tidak teratur. Adapun apa yang dihasilkan oleh mafahim, maka hal itu adalah sebagai penentu tingkah laku manusia terhadap kenyataan yang dapat dipikirkannya, juga sebagai penentu arah kecenderungan manusia terhadap kenyataan tersebut, apakah diterima ataukah ditolak. Bahkan kadang-kadang dapat membentuk suatu kecenderungan untuk satu kesukaan tertentu. Akan halnya kecenderungan, atau yang kita sebut sebagai muyul, adalah keinginan yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan senantiasa terikat dengan mafahim yang ia miliki tentang hal-hal yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang menimbulkan kecenderungan itu adalah dinamika energi yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan naluri dan jasmani, serta kemampuan berpikir yang mengkaitkan antara kemampuan atau potensi dengan mafahim. Dengan kecenderungan tersebut, atau keinginan yang terkait dengan mafahim tentang kehidupan, maka akan terbentuklah pola sikap manusia, atau yang kita sebut sebagai nafsiyah. Berdasarkan keterangan ini, maka nafsiyah adalah cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan naluri dan jasmaninya. Dengan kata lain, nafsiyah adalah cara yang digunakan untuk mengikat antara dorongan memenuhi kebutuhan dengan mafahim agar tetap sesuai. Nafsiyah itu adalah gabungan antara keinginan manusia yang bergejolak secara pasti dan normal dalam dirinya, dengan mafahim terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya yang terikat dengan mafahimnya tentang kehidupan. Dari akliyah dan nafsiyah ini, terbentuklah syakhsiyah atau kepribadian manusia. Walaupun akal dan pemikiran ada secara fitri dan pasti keberadaannya pada setiap manusia, akan tetapi pembentukan akliyah terjadi dari hasil usaha manusia sendiri. Demikian juga dengan muyul atau kecenderungan, walaupun ada secara fitri dan pasti keberadaannya, tetapi pembentukan nafsiyah terjadi dari hasil usaha manusia itu sendiri. Sebab yang menjelaskan makna suatu pemikiran, sehingga menjadi mafhum, adalah adanya satu atau lebih landasan yang menjadi ideologi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk pengetahuan dan kenyataan ketika seseorang berpikir. Dan karena yang menjelaskan dan menentukan keinginan sehingga menjadi suatu kecenderungan adalah gabungan antara muyul atau kecenderungan dan mafahim, maka adanya satu atau lebih landasan yang menjadi ideologi yang dijadikannya sebagai tolak ukur untuk pengetahuan dan kenyataan ketika manusia berpikir, sangat mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk akliyah dan nafsiyah. Berarti juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk syakhsiyah dengan suatu cara yang khas, yang berbeda dengan yang lain. Apabila yang membentuk akliyah adalah hal-hal yang sama dengan apa yang digunakan untuk membentuk nafsiyah, yaitu membutuhkan satu atau lebih landasan yang menjadi ideologi, maka pada saat itu terbentuklah pada diri manusia suatu kepribadian yang mempunyai corak dan warna tertentu yang berbeda dengan yang lain. Tetapi apabila yang membentuk akliyah adalah hal-hal yang berbeda dengan apa yang digunakan untuk membentuk nafsiyah, yaitu berupa satu atau lebih landasan yang menjadi ideologi yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa akliyah seseorang berbeda dengan nafsiyahnya. Dengan kata lain, ia akan memiliki pola sikap yang berbeda dengan pola pikirnya. Sebab dengan keadaan tersebut, ia akan mengkaitkan kecenderungannya kepada satu atau lebih landasan yang menjadi ideologi yang masih ada dalam dirinya sebelum mempunyai pola pikir yang terbaru. Dengan demikian, ia akan mengaitkan kecenderungannya dengan mafahim sebelumnya yang berbeda dengan mafahim baru yang telah membentuk akliyahnya, kemudian akan terbentuk pada dirinya suatu kepribadian yang kacau, yang tidak memiliki corak dan warna tertentu.
sehingga pemikirannya berbeda dengan kecenderungannya. Hal ini disebabkan karena ia memahami kata-kata, kalimat-kalimat, dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya dengan cara yang bertentangan dengan kecenderungannya. Oleh karena itu, usaha memperbaiki kepribadian manusia dan pembentukannya adalah dengan cara mewujudkan satu landasan yang menjadi ideologi tertentu yang digunakan secara bersamaan bagi akliyah maupun nafsiyahnya. Dengan kata lain, landasan yang menjadi ideologi yang dijadikannya sebagai tolak ukur untuk pengetahuan dan kenyataan ketika manusia berpikir harus digunakan pula untuk menggabungkan kecenderungan dengan mafahim. Dengan cara ini terbentuklah sebuah kepribadian yang dibangun atas suatu landasan ideologis serta tolak ukur tertentu yang mempunyai corak warna tertentu.